ya. Sabar ya. Tapi buat brother semua dimanapun kalian berada, Sobat Mobile Legends, dari Sabang sampai Merauke, aku Ranger Mas dan juga Cornet meminta dukungan penuh untuk para tim Indonesia yang sedang berjuang membawa nama baik Indonesia di kancah internasional. Hashtag Indo Pride. Hashtag Indo Pride. Coba kasih pantun Ranger Mas. Aduh. Kamu suruh aku pantun. Iya. Sama aja kayak suruh aku cari cewek. Tapi tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke dalam in-game. Ini dia Mobile Legends Professional League Invitational 4 Nation Cup. Yes, benar dan masih dipandu oleh Cornet dan juga Ranger Mas. Dan kita berdua adalah Cornet Almas. Yes, that's right. Dan kita ada di arah mid lane nih, tampaknya seperti yang kita tahu. Oh, tapi ini bisa dibilang untuk teman-teman dari Todak cukup agresif dari arah mid lane-nya. Coba untuk langsung dibersihkan dan dipukul mundur juga untuk teman-teman dari Onyx. Tapi memilih untuk bermain sabar tampaknya. Dan mungkin di sini hanya haras-haras aja dan mau ngambil ke arah Little Wonder-nya dulu. Oke, tidak ngambil buff biru dulu, Ranger Mas. Yes, benar banget. Kenapa? Karena dia ngamanin Little Wonder yang pasti diamankan Todak. Dimana posisi satu lagi udah diamanin sama Jauhead kemungkinan besar. Tandanya Cloud-nya nggak punya EXP tambahan dari Little Wanderer. Plus mereka juga tidak ada retribution, makanya mereka manfaatkan situasi kayak ya udah Little Wonder-nya di retri sama Link-nya karena mereka juga sadar buff mereka tidak akan diambil dengan mudah karena tidak ada si retribution itu. Pinter kamu ya? Iya. Oh iya, kan kamu yang jago ya, lupa. Dan di sini di mana X-Ray, oh iya, berada di arah top lane dan lihat damage-nya udah setengah darah hilang dari Esmeralda, Bung Koret. Tambah lagi CW kata Bung Koret, kalau aku manggilnya cewek. Iya, CW. Iya, kalau aku manggilnya cewek, di mana dia bakal mencoba untuk mendapatkan red buff di arah top lane tanpa adanya gangguan sama sekali, Bung Kornet. Retribution-nya udah on kembali untuk saat ini. Yes, benar banget. Dan kalau misalkan dilihat di arah bottom lane-nya untuk gold buff-nya ya masih mencoba untuk diamankan sama ini penempatan posisinya bagus banget ya. Dari jauh headnya ngejaga di arah rumput, kemudian ada Aurora juga menemani ke Cloud-nya. Dan Cloud-nya benar-benar fokus untuk dapetin gold buff di arah bottom lane. Yes, bener banget. Dan untuk kali ini, oh my god, objektif gaming di arah top lane bakal coba didapatkan oleh dari tim Onyx Esports. Dan lihat Moon, bulan yang indah, bakal harus terhenti pergerakannya. Dan cewek bakal harus mundur karena lihat, udah mulai datang para kawanan dari tim Todak. Bakal coba dilempar satu orang kali ini. Tidak ada apa-apa, tapi terkena satu. Oh Jadi my Gondo. god, Rasi bakal coba Perfect untuk mengarahkan match. seorang Aurora. Oh, Aurora terkena. nggak boleh pulang. Mau jadi goyang, temple top lane berarti mendapatkan performanya kali ini. Oh my god, tapi tampaknya harus dibalaskan juga dan tampaknya Link-nya juga yang harus tumbang. Ini pertukaran yang menurutku agak tidak adil, tapi mau nggak mau untuk Link-nya masuk karena Aurora-nya benar-benar sekarat banget. Dan ternyata tidak bisa untuk dilindungi oleh teman-teman dari tim Onyx. Ini bisa dibilang supportnya itu ditukarkan dengan hero core, yaitu Link dari tim Onyx Esports. Totally worth it. Ini worth it banget untuk tim Todak. Kenapa mereka udah bisa membuat Link tanpa adanya buff. Dan seperti biasa, yang udah aku bilang, Link tanpa buff itu bagaikan sayur sop tanpa garam. Yes, Link tanpa buff bagaikan sepeda motor tanpa adanya bensin. Bener, gak bisa jalan. Ya, bisa cuma di derek pelan. Link tanpa buff itu bagaikan Cornet tanpa Bani. Hai! Lu gue sebut mantan lu habis lu. Iya, jangan ya. Takutnya pacaran udah tapi langsung dapat kali ini bakal di smackdown dan Adib harus down sebentar lagi harusnya. Ceweknya, masih bisa Tempest of Blade, tampaknya masih bisa mundur ke arah belakang. Bener banget. Dan tampaknya lebih milih untuk mengganggu di arah buffnya, tapi lihat damage-nya dari seorang Varsha. Dan bahkan mencoba untuk diajar lagi. Amaze masih mencoba untuk kabur, tampaknya masih bisa bertahan, masih cukup tebal. Dan masih bisa untuk selamat. Bentar bang, itu dia bikin nama bagus-bagus for Maze. Kenapa Oh, ya, jadi Amis. Amis? Ngerinya salah, jadi Amis. Sorry bang, saya alay anaknya. 4 dibaca A. Benar juga ya, gak apa-apa, gak masalah. Tapi untuk kali ini, di mana Anip bakal coba untuk membantu. juga ya, kapten dan Tigo. Iya, bener. Pergerakan dari Ciku berada di arah bottom lane mencoba untuk memberikan damage terhadap anti-mage. Tapi anti-mage atau anti-mage punya durability yang cukup kuat. Dan Ciku ini sepertinya agak sedikit well farm untuk kali ini. Walaupun
Walaupun ya kita lihat awalnya malah dari tim Todak yang merasa sedikit kesulitan melawan tim Onyx Esports. Yes, benar banget. Bahkan dari ini bisa dibilang untuk tim Todak dengan marksman-nya yang mereka punya sudah level 9 jauh lebih baik kayaknya untuk farmingannya di early game. Yes. Bahkan cewek, walaupun cewek dapetin 2 kill. Dan bisa dibilang ini di patch yang baru ya. Dulu atau kemarin di patch sebelumnya itu 40%. Iya kan? Iya. Sekarang dikurangin 10%. Jadi 30% gol tambah. Tapi menurutku masih worth it lah. Masih worth it. cukup bisa dibilang kalau kill-nya banyak banget ya, walaupun stuck-nya di 15 fullnya, tapi tetap menguntungkan gitu loh. Benar untuk banget. para bounty hunters. Sedangkan di arah bottom lane kita lihat para pemain dari tim Onyx bakal coba untuk mendapatkan turtle-nya dan tidak akan bisa diganggu karena pergerakan cukup jauh dari tim Todak, dan mungkin tim Todak kali ini sedikit terkejut dan terheran-heran tiba-tiba anti-match berada di arah mid lane dan turtle-nya hilang. Untuk kali ini aku pribadi melihat tim Todak walaupun berada diunggulkan dari segi mulai level dari Ciku, cuma dari map control itu yang megang Onyx Esports. Yes, benar banget. Dan bahkan masih mencoba untuk dapetin turret pertamanya dari Link-nya atau dari cewek, dan didapatkan turret pertama dari semua turret yang ada di lane of down, dan masih mencoba untuk di arah tengah. Hanya ada perfect match. Ini yang aku tunggu adalah kombonya Rasi sih sebenarnya. Yes, Perfect match, Fatal Link kena 5 ya kan, langsung wacot. Tapi kali ini lihat Rian terkena damage cukup besar, anti-match benar-benar memberikan. Tebel banget, boy. Dan ternyata cewek masih bisa serta Tempest of Blade masih bisa kabur tampaknya, dan masih mencoba untuk difatali. 2 orang Anime juga harus tumbang, dan di arah belakangnya X-Ray mengincar ke arah seorang Farsia, masih mencoba untuk dikejar. Masih ada flicker kah? Tidak ada flicker, tampaknya mungkin ini adalah 3 orang dan 3 player dari Todak harus tumbang oleh tim Onyx Esports. 3 player tumbang walaupun cewek benar-benar dia memaksakan diri, tidak adanya blue buff kali, dan lihat cewek langsung kabur. Asit dengan damage cukup besar tapi masih Perfect match. Asit berhasil ditembakkan langsung ke jantung seorang Rasi. Anti-match masih mau lebih, enggak boleh pulang. Oh my Baunya God, digoyang, anti-match. tapi anti-match lihat Masih ada ulti. damage. Dan tampaknya damage dari Cloud-nya yang harus diwaspadai. Dan ini memberikan, wah ini impact-nya besar banget kalau tadi ada Cloud ya. Tadi mereka tidak ada Cloud dan mereka bisa kehilangan 3 player. Ini cukup berbahaya untuk Onyx kalau misalkan Cloud-nya ikutan team fight. Yes, benar banget, itu beda banget. Tapi lihat ini bakal buat tumbangin anti-match, gak punya lihat. untuk kali, dan Banget loh. ternyata anti-match squishy seperti itu. Tapi lihat Fatalik, dan tampaknya terkena 2 dan Cloud-nya juga harus tumbang. Walaupun ada cold distraction dari seorang Adip ya, tapi lagi-lagi di arah belakangnya Parsia juga harus tumbang, dan tampaknya ini akan dibalaskan lagi. Lihat Auroranya mau kemana, gak bisa digoyah-goyah dan harus tumbang. 1 hit terakhir dari CW. Dan lihat si W berhasil mendapatkan poin tambahan. Gak boleh pulang, maunya digoyang, rocknya udah diangkat. Tapi kita lihat sini langsung ke arah turtle dari tim Onyx Esports. Objective Gaming kembali. Cewek sudah level 11, bakal mencoba menyusul Ciku, dan 5 poin kill didapatkan ditambah turtle. That's right. Oh my god. Benar sekali, ini dia turtle yang kedua diamankan oleh tim Onyx Plus. Mereka mungkin akan mendapatkan bab birunya, dan tampaknya ceweknya juga harus tumbang oleh seorang Sasa yang bukan bumbu makanan. Ya Allah, kangen banget gua ngomong Sasa yang bukan bumbu makanan. Iya, akhirnya Sasa bisa kembali lagi menjadi salah satu roster main dari tim Onyx Esports. Tapi ternyata lihat Parsa dari seorang Rian benar-benar memberikan damage dan membuat teritorial Onyx Esports semakin lebih luas seperti yang udah saya bilang. Benar. Parsa. Map controlnya dan juga map awareness dari tim Onyx ya. Yes. Benar-benar menguasai banget. Walaupun bisa dibilang 1 player tadi ya, si Cloud-nya itu good banget, farmingnya well banget gitu loh. Level 13 sekarang bahkan. Makanya tadi sempat kaget, kenapa? Karena tiba-tiba Cloud itu bisa 2 level lebih unggul daripada cewek, walaupun cewek udah dapet point Yes, kill. bener. Ditambah lagi secara tidak langsung yang menggendong network dari Todak setidaknya tidak terlalu jauh dari tim Onyx itu Cloud-nya. Itu Cloud-nya, Well bener. fun banget deh tadi, cuma sayangnya di arah bottom lane dia harus terkena choke slam, langsung di wacot. Benar. Di Fatalingnya connect 2 orang tadi. Yes, langsung tumbang. Dan Yes. di situ aku nggak tahu ya, aku tadi agak sedikit miss. Apakah dia nggak pencet purify-nya? Kayaknya Nggak ditahan, deh. bukan ditahan. Ditahan ya? Menurut aku ditahan, tapi ternyata ketika dia pengen mencet, ternyata udah ada Tempest of Blade duluan. Iya. Damage-nya udah... Dia nggak nyangka sih tiba-tiba Nggak, iya. sesakit itu semua source damage dari tim Onyx. Mau nanya bang, Boleh bang. kalau di geng emang ada yang nyangka bang?
kan namanya di geng, Bang. Ya tapi kan ada yang mikir kayak cuma satu orang doang dan mikirnya gue masih selamat. Oh, iya, Jadi nggak bakal dikeluarkan Purify-nya. Jadi agak-agak sayang aja gitu loh. Oke. Apalagi sekarang Purify kan 90 detik. Benar, itu dia yang membuat sedikit ragu untuk digunakan. Tapi ternyata lihat ZW bakal coba untuk melakukan Fatalik. Deviant Sword. Kayaknya harus pulang karena nggak ada blue buff. Gak ada ya, Bung energi Kornet. tampaknya. Dan tampaknya dari sini Sasanya. Oh my god, ini mungkin akan menjadi disaster. Tapi masih bisa selamat. Sasanya masih bisa mundur juga. Dan tampaknya masih bisa balik juga dari seorang Cloud-nya. Tidak ada yang tumbang. Hampir saja tadi dari pemain Onyx. Bahkan dari Sasanya juga masih bisa dapetin absorb tambahan. Dan bisa untuk joget-joget Ria. Dan balik ke arah belakang. Benar banget, kita lihat tadi memang almost is never enough. Almost is never enough. Hampir tidak pernah cukup kali ini Ciku, tapi masih bisa survive. Setidaknya Hampir tidak pernah cukup. Setidaknya Ciku ini membuat iya. permainan dari tim Onyx Esports sedikit Bikin keteker ya. Iya, ketekan nafas ya. Kenapa? Bikin lutut lemes. Ya, Egypt turun lah ya bisa dibilang ya. Tapi di sini kita bakal lihat itemnya udah ada Demon Hunter Sword, udah ada Golden Staff, sedangkan dari tim Onyx Esports sudah ada Berserker Fury tadi ya kita lihat ya. Aduh, oke Lord. Ia terhormat tampaknya sudah mulai dicolek-colek dan didapatkan oleh Parsianya dan tampaknya di sini juga Fatal dikeluarkan dan langsung menumbangkan seorang Jawet 4 melawan 5 kondisinya sekarang dan Anti-Mage juga masih menjadi frontline untuk tim Onyx Esports. Bener banget, Anti-Mage bakal berada di garis depan untuk kali dan para pemain dari tim Onyx mereka udah setup di arah bottom lane, tapi Ciku ini harus berhati-hati. Lihat Ciku. Oh, Ciku! Oh my god, Blessing Duet benar-benar bisa menyelamatkan setidaknya Ciku. Masih punya after damage tapi gak bisa kemana-mana. Gak bisa kemana-mana, Cikunya disikut sama tim Onyx dan tampaknya ini mungkin akan menjadi berbahaya untuk tim Cloud dengan Rasi perfect match. Apakah benar-benar perfect? Yes, perfect. Dan langsung flicker ke arah belakang dan mencoba untuk diajar lagi. Masih ada flicker ke arah belakang dari Chow-nya dan masih bisa selamat tampaknya. Dan Formance masih stay cool di sana dengan adanya piring-piring tetangga mencoba disambit ke arah tim Onyx Esports, tapi ternyata piring tetangganya nggak pecah. Piring tetangga. Iya kan dia nyambit-nyambit piring tuh. Siapa? Baksi ya. Baksi. Oh, Iya kan? bener juga. Iya, Gede tapi banget piring. Anti-Match kali ini bakal Kirain wajan. nampan. Oke, lihat Bung Kornet kali ini Lord berlenggang bebas di arah top lane, Yes. sedangkan para pemain tim Onyx mereka bakal fokus di arah ini bitter mid lane. Dan Terkena oh my god, stun, ada Federal Airstrike. ejector. Tapi kali ini Wave Trigger karena seorang Anti-Match mati udah Cukup ada. tebal. Anti-Match Masih bisa hidup. Anti-Mage benar-benar kuat. Regen darahnya 149 terus menerus. Dan langsung setengah HP lagi menuju ke arah bottom lane. Dari teman-teman Onyx Esports mencoba untuk mendapatkan turret di arah bawah. Mencoba untuk menjaga jaraknya Sasa yang bukan Mumu karena perfect match. Lagi-lagi terkena satu orang dan langsung dihilangkan baksianya. Yes, Oh Sarbo my dan God. mencoba untuk bertahan satu hit lagi, rahasianya masih bisa untuk survive. Dan bahkan dua player dari tim Todak yang harus hilang. Tapi setidaknya Blazing Duet dari Ciku membuat Todak mempunyai nafas sedikit. Kenapa? Karena Lee-nya harus sumbang dan lihat Anti-Match bakal berada di garis depan. Dia nggak peduli, ditendang, digebok, diselekat. Dia masih bisa terbang tuh, lihat. Masih mainan tari piring. Siapa Kita yang lihat Anti-Match, kita Ciku. lihat bakal memberikan damage cukup besar. Langsung imagine. karena Ciku masih mau lebih. Anti-Match versus Ciku, tapi Anti-Match Wow, masih berbahaya, Blazing Ciku. Duet. Blazing Duet dan masih bisa untuk kabur dengan Battle Mirror Image. Tapi malah Sasa yang bukan bumbu makanan yang harus tumbang. Ada sedikit miskom antara kedua player Anti-Mage dan juga Sasa. Mereka akhirnya menghilangkan Sasanya tadi agak sedikit memaksakan ke depan. Esmeralda. Bisa dibilang miskom enggak, karena mau nggak mau Anti-Match harus mundur. Dia Udah udah tadi bener-bener kayak Anti-Mage itu oke, nggak mau maju tapi dimajuin lagi. Terus Sasanya dimaju duluan. enggak, pas dia maju, Sasanya maju, Anti-Match tuh udah gak punya darah net dan regen, makanya dia bakal coba bantu Sasa. Dan apa? Regen. Pas mau bantu Sasa, tapi ternyata Sasa udah tumbang duluan. That's why Anti-Match berada di push. Dia diem dan lihat Link-nya udah punya Battle of Heptasis, Berserker Fury, Endless Battle. Dia kayaknya bakal menuju ke arah Apocalypse Queen atau ke Immortality. Queen Swing atau Immortality benar? Yes, nah, antara dua itu. Antara dua itu. Nah, Immortality kan, bener kan? Oke, Immortality. Ya, karena dia butuh setidaknya, dia tahu dirinya itu bakal survive ketika one by one situation terhadap seorang Ciku. Dan X-Ray, masih mencoba dengan X-Ray, apakah terlihat di sini ronsenannya? Ternyata tidak. Dan seperti momen di
MPL kemarin ya. Ya. Ketika Immortalia pecah, dapat energi dan bisa skill 1 cabut ke arah wall dan pakai cold destruction terkena 2. Tapi anti mage-nya ini pengganggu banget sih dari tim Onyx. Anti mage-nya ganggu lini belakangnya, ganggu auroranya, kemudian ganggu cowoknya juga di arah belakang, bahkan juga Cloud-nya tuh sekarat banget. Cewek benar-benar ngincar, masih ada Tempest of Blade, harusnya tampaknya tidak dikeluarkan dan mencoba untuk bertahan di sini. Tempest of Blade terkena 1 orang, masih mencoba untuk menjaga jaraknya dan langsung ditumbangkan oleh seorang anti mage. Amaze atau Formace dikeluarkan dari sana, ejector juga dilempar, anti mage-nya masih cukup tebal, masih bisa bertahan. Dan lihat tuh, perfect match, perfect banget watch out-nya dari seorang Rasi. Oh my god, lihat 1, 2, bahkan 3 hero harus sebab dari tim Todak dan ini terbuka bebas untuk tim Onyx. Apakah bisa di-end dari Rasinya juga? Rian mulai masuk juga, minion sudah mulai masuk dan dilihat dia first match dan first game-nya Onyx Esports. Oh my god, look at that Rasi dengan Fatalix-nya. Oh my god, 619. Yes. Walaupun hanya terkena 1 atau 2, tapi itu yang terpenting. Ketika dia tahu momennya, nggak apa-apa. Yang penting ada hero-hero yang bisa dialog dan dia pastikan ini hero bisa di shutdown, bisa di take down. Yes, tapi itu benar-benar adalah satu langkah yang benar-benar riskan untuk seorang cewek. Kenapa? Karena cewek dia masih punya buff, dia masih bisa immortality. Yang tadi dia maju ya? Yes, dia harus ngambil seorang Cloud untuk memaksakan Cloud. Tapi ingat, cewek lupa dengan kehadiran seorang Aurora. Dengan dibekukan hatinya, kali ini cewek harus kehilangan immortality. Untungnya masih ada Tempest of Blade. Itu dia. Aduh, Jelita. Jadi ingat momen. Kita tahu ketawanya kalau ada Jelita. Jel, lu sih Jel. Aduh, Jel, ntar lu marah lagi sama gua. Jejak digital tidak bisa dihapus, Gak Jel. bisa, Jel, tolonglah. Sabar dikit lah gitu loh. Tunggu ada aset baru masuk. Oke, ini baru game pertama pastinya teman-teman. Ini game pertama aja kita sudah disuguhkan dengan permainan yang luar biasa. Bahkan di early game-nya kita sempat melihat Cloud-nya benar-benar enak banget, levelnya tinggi, goldnya juga cukup banyak. Tapi ternyata ada strategi di balik strategi ya, dari kedua tim. Bener banget. Dan ditambah lagi Mungkonet. Apa? Kalau bisa dilihat, Onyx lebih punya chemistry untuk saat ini. Lebih punya ya? Lebih dapet? punya chemistry. Nggak, ini beda banget. Bukan hanya dapat. Kalau kemarin memang udah dapat chemistry-nya sama cewek. Tapi Oke. ini beda banget. Dimana kita lihat dari sedikit bisa dibilang kesalahan cewek. Itu nggak bisa dipungkiri untuk memaksakan mendapat seorang Cloud. Tapi support dan cover semua timnya langsung masuk. Nggak peduli apapun yang terjadi, masuk semua masuk. Dan itu membuat saya pribadi ngelihat, oke, Onyx udah dapet chemistry-nya. Backupnya tuh benar-benar kuat ya. Beda pakai hati, nggak pakai ngomong lagi, ngobrol udah pakai hati. Jadi yang pakai hati itu emang Beda bro, yang dilakukan semua pakai hati itu beda. Tapi tampaknya untuk lebih jelasnya, analis kita sudah bersiap. Kita langsung lempar saja ke Om Wawa. Silakan, Wawa Mania. Check this out. Thank you Cornet dan juga Ranger Emas. Perkenalkan saya Wawamania untuk analis kalian pada hari ini. Dan game pertama di pembukaan kita baru saja berakhir, di mana Onyx Esports mereka berhasil untuk mendapatkan 1 poin. Angka yang sangat menarik pastinya untuk Onyx Esports, dan kita sudah melihat juga permainan dari kedua tim tadi, di mana Onyx mereka mempergunakan line up yang masih sama, di mana Boots belum bermain untuk mereka. Tapi mereka kali ini sudah mendapatkan semacam chemistry, di mana tadi memang seperti yang mungkin Ranger Emas dan Cornet bahas. Berulang kali kita sering melihat ya, kalau Link dari cewek sering kali melakukan satu aksi diving yang membuahkan hasil kalau dia harus di take down. Tapi masih ada juga yang backup cover-coveran dari teman-teman Onyx yang lain untuk bisa dengan cepat melakukan cover-coveran. Sedangkan bagi Todak tadi, apa yang terjadi sebenarnya? Coba kita lihat dulu di dalam highlight berikut ini. Yes, dan ini dia untuk pembukaan sebenarnya, di mana Aurora yang cukup terjepit karena posisinya dia sendirian berada di bagian kanan dan langsung menjadi bulan-bulanan. Para pemain Onyx Esports, dan lihat meskipun punya flicker langsung dibuka oleh Tempest of Blade. Dan terlihat memang itu adalah aksi diving yang begitu tajam ya dari cewek yang harus dibayarkan dengan dia di take down juga. Tapi bisa kita bilang di sini Rasi adalah salah satu
assister, support tank yang begitu bermain maksimal, di mana Fatal Link dari dia sampai memporak-porandakan pertahanan milik Todak. Dan berulang kali juga ada anti-mage juga mungkin di bagian depan, dan ya cewek yang selalu membuka jalan menjadi target serangan para pemain Todak di cover juga. Dan sekali lagi Rasi dengan atlasnya dia yang sanggup memberikan annihilation, fatal link, dan juga tadi ada perfect match yang begitu tepat. Dan ini adalah momen yang sebenarnya bisa dibilang level dari Chico yang begitu besar karena dia diberikan space yang sangat-sangat cukup sekali. Namun Rasi dari arah belakang keluar dan memberikan fatal link juga. Dan ya itu bisa dibilang Rasi dengan cewek. Kita lihat waktu regular season MPL season yang kelima, mereka masih berdua, dan kali ini sudah sedikit lebih matang tampaknya kerjasama dari seluruh pemain tim Onyx yang membuat memang pemain Todak gak bisa berbuat lagi terlalu banyak. Dan pastinya ada Drian juga, apalagi dia support match dari arah belakang. Dan ya kita tahu Farsha juga untuk sekarang sudah diberikan buff, jadi mungkin bisa menjadi salah satu pilihan untuk tim-tim yang sedang bertanding sekarang. Wow, luar biasa dari para pemain Onyx. Mereka bahkan sempat untuk menang dengan cukup cepat sebenarnya, 13 menit sih kira-kira. Dan menurutku pribadi sih di sini Onyx mereka agak sedikit di atas dari Todak. Entah kenapa ya, apa mungkin Todak mereka masih mencari-cari chemistry juga, karena kita tahu Todak bermain sebagai wakil untuk Malaysia di M1 kemarin. Tapi untuk kali ini mereka harus tumbang di tangan dari Onyx Esports, yang dimana posisi dari para pemain Onyx mereka sudah menempati dengan sangat-sangat tepat. Sekarang tinggal bagaimana mereka lebih mendalami lagi ya dari masing-masing role mereka, karena kalau menurutku mereka udah gak perlu ganti-ganti lagi cewek Rasi. Itu siapa yang bilang hyper carry link, apalagi ya hyper carry link yang sering kali dipakai oleh Onyx Esports kali ini juga sudah mulai membuahkan hasil, dimana linknya meskipun tadi kita lihat ada dari draftingnya lah. Kalau kita lihat dari draftingnya tadi, Angela di-ban oleh Todak, itu berarti bahwa mereka gak mau dong ada combo dari Link bersama dengan Angela. Jadi mau gak mau juga langsung di counter ban. Tapi ya apa boleh buat, mungkin karena hasil yang kurang maksimal dari hyper carry milik para pemain Todak, di mana mereka sebenarnya menginginkan untuk melakukan hyper carry Cloud, tapi pada kenyataannya adalah Cloudnya yang diberikan space untuk melakukan laning di bawah. Karena memang sekarang setelah patch beberapa hari kemarin, ketika kita melakukan laning, kita mendapatkan sedikit lebih banyak gold dibandingkan dengan kita harus melakukan team fight juga. Jadi tadi itulah sebabnya mungkin kenapa level dari Cloud memang begitu tinggi, tapi yang lainnya itu sangatlah jomplang, dan tidak ada lagi yang bisa dilakukan oleh pemain Todak selain harus menyerahkan game pertama kepada tim Onyx Esports. Dan untuk Onyx nanti di game yang kedua kita nggak tahu ya start apa lagi yang bakal dilakukan, tapi kalau kita lihat dari segi draftnya juga ada begitu, sebenarnya ada beberapa hero yang lepas kayak Cloud yang dilepaskan kepada tim Todak. Itu membuktikan bahwa sebenarnya dari Onyx sendiri mereka sudah punya antisipasi untuk melawan Cloud seperti yang tadi dilakukan oleh tim Onyx. Dan kita harus melihat nanti di game kedua nanti apakah yang bakal menjadi pilihan utama pastinya untuk Todak juga, karena tadi setelah first pick mereka gagal dengan Cloudnya, apakah mereka akan kembali mengganti atau gimana nih? Karena dari Todak Ini beda kalau kamu sadar dari talent 3 tank Ya makanya untuk nambah magic damage-nya. yang itu kan lah. Ya gambar ya. Jadi kayak Jadi melehoi. gimana jelasinnya ya? Ya, pokoknya melehoi lah ya. Melehoi, ya. Nah, makanya kalau misalnya kita lihat di sini juga udah ada Kufra dan juga Esmeralda, ini bagus banget karena akhirnya setidaknya Todak. Kalungnya lagi diituin. Oh iya. Puter-puter. Itu ngeluarin Bling-bling kacing-kacing. yang kayak kamu ya. Iya. Bling-bling kaceng-kaceng. Yang bikin berantem ya. Ya, kita lihat di sini. Oh my god, Pukornet. Apa tuh? This is the time ultimate Tamus terkuat di bumi. Terkuat apa terbarbar? Terkuat ya. Terkuat, terbarbar di dunia itu Tuturu. Tuturu. Iya. Tamus. Puter terus bang, puter terus, puter. Jangan gitu dong, ngerinya terbang. Takutnya lebih ya, jatuh, hilang. Bukan, dia aja terbang. Iya, nggak bisa dong. Nggak bisa dong. Aduh, Oji. Kok kurang? Aku kurs. Nadanya kayak pernah denger tuh, kurs. Ya kan gitu Kok ya. kurang? Tapi kali ini Baxia Kok menjadi siapa? pilihan. Kok kurang maksudnya? Kayak Oh. pernah denger ada. Iya, kurang. Kekurang. Nah, Kaja diamankan kali ini. Memang Kaja adalah salah satu hero punya bahasa Inggrisnya aku lupa.
pokoknya crowd adjustment. control sama Crowd control. suffering gitu. Dia maksudnya Suffer. bisa Menderita. bisa menghentikan bahasa Indonesia menghentikan pergerakan. Ya begitulah. Salah ya, bahasa Inggrisku kebagusan lah. Gak apa-apa. Next bandnya dari tim. Oke, Bruno. Your team is Mungkin karena mereka melihat permainan cewek dengan Bruno, tapi aku lihat dari sini Bruno mungkin menjadi opsi nanti, nggak terlalu menjadi opsi pertama. Tapi nggak ada yang tahu deh. Siapa tahu dengan tidak adanya Link tapi adanya Lancelot? Atau Hayabusa? Hayabusa? Ya aku tuh sebenarnya lebih kangen ya. Anti-match pakai Hayabusa udah. Ya, aku sih kangen tuh Antimes pakai Tamus Fanny. tuh udah pakai biasa. Fanny. Ya Allah, Fanny udah nggak jago. Dia menyatakan dirinya sendiri. Langsung dia bilang ke kita, depan kita, inget kan kemarin? Makanya tapi ya kan aku kangen. Benar Dia juga main sih. Fanny. Dia salah satu orang yang bisa membuat stigma Fanny di turnamen tuh wow bisa dipakai di turnamen gara-gara dia aku ngeliat dia. Tapi rasa kangen itu terkadang tidak dibutuhkan. Iya nggak selancar itu. Iya nggak selancar itu nggak bisa. Yang penting yang dibutuhkan sekarang tuh adalah hero-hero yang kuat. Wow oke. Dan juga bisa digunakan. Bisa digunakan. Iya. Oke. Bisa digunakan kan? Iya bisa Kan digunakan. Fanny kan dia lagi nggak bisa gunain. Oke, Valir ini bagus banget. Kenapa? Valir adalah salah satu support netral, tapi bisa dibilang Valir untuk tim Todak udah tidak diperlukan. Mereka udah punya Baxia dan juga punya Kufra. Kenapa mereka harus nge-ban Valir? Tapi Sasa bakal Xbox. Oh, Granger. Granger. team is picking. Bakal lebih memilih Granger. Gak ada, aku semenjak perubahan patch yang keberapa ya? Marksman tuh jadi Dua yang sebelumnya kalau nggak salah. Hah? Bukan Marksman ya, tapi si Oh, Grangernya yang dikurangin damage-nya. Wah parah itu sih kurangnya. Iya. Itu di nerfnya tuh parah banget. Ibaratkan rambut keribu lu tuh udah dicukur ya, jadi lurus, dibotakin. Enggak, dilurusin dulu. Lurus lagi ya. Dicukur, cukur lagi. Iya, gitu terus ya. Gak kribo-kribo. Gak keribu-keribu lagi. Tapi untuk kali ini, oke, kita agak sedikit melihat di mana positioningnya. Apakah dari seorang Parsa akan menjadi offlaner seperti yang pernah ia gunakan di MPL season kemarin-kemarin? Yang pernah gunakan sebagai offlaner Parsa. Offlanernya berarti ada dua ya? Offlaner. Sideline-nya ya? Iya, iya Bener dong, sideline benar. dua-duanya. Hyper carry mereka. Hyper carry. Hyper carry Kari dari Ciku dan tentunya Granger dari cewek bakal membuktikan Aduh, muka boots ya Allah. apakah Todak bakal melaju ke babak selanjutnya atau Todak akan tertumbangkan 2-0. kali ini. Benar sekali. Apakah satu sama dan akhirnya ada game 3? Bener banget bukan. Tapi feelingku sih feeling good. Itu salah. Kenapa feeling kamu? Kalau katanya Om Mawang katanya satu sama. Opung sayangku. Iya. Kalau kata Opung satu sama. Menurut Bung Kornet? Kalau kata aku sih 2-0. Kalau kata aku nih, karena aku Kalau beda dari kamu Bung Kornet. bilang pasti paus. Enggak. Apa? 2-0. Sama aja. Kamu 2-0. Beda. Sama aja tapi intinya. Tapi iya kita bakal ngobrol-ngobrol dulu ya karena ya ada invasi alien. Ada invasi alien, ada Hellcurt yang tiba-tiba di-pick ya. Yes, benar banget. Dan buat kalian semua yang berada di rumah, Iya. tetap dukung tim Indonesia apapun hasilnya karena memang kita tahu support dari kalian sangatlah berarti buat tim dan juga buat kami para caster dan juga para panitia yang Tapi aku yakin Taraga aja terheran bang kalau mau Indonesia. stop gimana bang? Ayo. kan semangat. Iya, benar, semangat. benar, Tapi benar. aku yakin Indonesia bisa. Dan juga bisa dibilang Indonesia itu benar-benar kuat banget. Pasti. Mobile Legends-nya benar-benar wing. Pasti, sudah pasti Bung Kornet. Dan banyak bilang juga kayak teman-teman profesional player tuh pada bilang kayak banyak yang belajar tuh dari kita. Dari Kornet dan juga dari Jermas. Wow. Bukan cara main, cara yang lain. Waduh, saya salah fokus bulu hidung keluar tuh. Belum dicukur ya? Iya. Oke, tapi Bung Kornet Rambut ya. doang tuh cukur. Jadi bilang bang cukur, Iya. tipisin, bulu hidungnya kagak tapi ya. Oke daripada berlama-lama kita udah Bener. pusing ngeliatin Bung Kornet dengan bulu hidungnya tapi kita Kamu. langsung salah dan kita langsung saja masuk ke dalam in game. Ini dia di game yang kedua Nick Esports dari Indonesia versus Todak from Malaysia. Yes, benar dan masih dipandu dengan Kornet Mas pastinya di arah top lane tampaknya anti mage-nya yang di spam habis-habisan dilempar wajan atau piring tetangga kalau kata Ranger Mas. Iya disambit sama piring tetangga tuh Iya. pulang. Pulang. Gila, diusir loh. Ini baru pertama kali early game anti mage dikandangin ya. Benar-benar Biasanya dia yang bikin mundur musuh. Benar, anti-match ketika menangkan Tamus itu bagaikan langit di sore hari, sedangkan itu di Perfect arah match. mid lane bakal coba dihajar. For match masih punya Ada flicker.
Masih belum dikeluarkan, tapi dia yang dapetin Little Wanderer ya. Oh, tiba-tiba ada Antimax. Mau kemana? Ini dia tabus terkuat di bumi. Tiba-tiba lompat, digeledotin, dan langsung dilempar piring tetangganya. I'm back. Ngiri bilang ngiri, kalau nggak ngiri nganan. Kiri kanan, kulihat saja banyak tabus anti-match. Bukan. Dia lupa lihat ke kiri sama ke kanan. Iya. Iya, tapi sedangkan ini bakal coba diamankan. Red buff didapatkan oleh seorang Ciku dan akan ada pertukaran posisi kali ini. Yes, di mana pergerakan dari Anti-Match sudah berada di arah bottom lane, bakal mencoba untuk melawan dan mendapatkan gold buff. X-Ray masih berhasil, tapi Rasi dengan performance-nya bakal coba tumbangin satu tuh orang di arah belakang. Lihat, udah ada seorang cewek yang dapat 1 poin kill. Dari belakang dia tembakin dadar dengan Rhapsody-nya, Bung Kornet. Alright, dan nampaknya Drian di sini terkena stun, tapi harusnya masih bisa kabur. Dia hanya menggunakan Soul Eater-nya untuk dapetin absolute damage, tapi lihat di sini dia anti-mage-nya benar-benar sudah mulai garang dan bertukar lane ya. Dan dia sekarang di bawah melawan Esmeralda. Dan di atasnya lebih dikasih ke arah Sasanya. Benar Bung Kornet, tapi lihat pergerakan dari mana pemain Todak, dia tahu banget di mana Sasa di arah top lane tidak di cover, belum di cover, dan lihat mereka rotasi ke atas. Sedangkan di arah bottom lane ada pertukaran di mana lebih menguntungkan anti-match dibandingkan posisi anti-match di arah top lane. Yes, benar banget. Dan di arah mid lane sebentar lagi mungkin dari Rasinya dapatkan level keempat yang anti-match, sudah dapetin level keempat. Dia pakai apa sih? Purify ya, Pakai Pakai Purify. karena dia Pakai Vengeance ya. iya, mengerikan pergerakannya karena ada Parsa, dia juga ada Kufra. Karena Kufra sih. iya, Kufra, Parsa juga. Atau Esmeralda. Enggak, lebih ke arah Kufra sama Parsa. Esmeralda juga bakal jadi pilihan. Tapi yang ketiga lah. Kari sih. Wow. Ya maaf, nggak bisa. Bersemenya memang sakit sih, Iya. bisa dibilang, tapi ternyata ada Sasalasin saling Lasan bakal coba ini. dibakar burungnya. Tertembak burungnya, harus tumbang di sana. Dan lihat Rian terkena lelenya, berhasil mencoba menyelamatkan. Oh my god, masih bisa survive di sini, sedangkan nanti match seperti kata Bung Kornet harus tumbang dimakan orang Ciku. Yes, benar banget. Dan didapatkan untuk turtle yang pertama oleh tim Onyx Esports. Dan menuju ke arah top lane juga dari cewek atau CW, dia menggunakan sepatu ini ya, Magic Resistance. Yes, Tot Boots. benar banget. Dan Sasa di arah top lane, dia hanya bisa membakar-bakar saja, dia tidak bisa terlalu agresif juga. Sedangkan para pemain dari tim Todak di arah top lane udah bergerak, dan Moon bakal berada di arah mid lane, tapi Sasa kali ini bakal coba ditumbangkan. Flickernya tadi tampaknya agak sedikit salah, dan juga kita lihat sini terkena satu tuh fatalingnya. Perfect match ya. Dan masih mencoba untuk Tyrant Rage. Enggak terkena untuk lelenya, tapi masih bisa untuk diamankan oleh seorang cewek. Jago cewek ya, tapi kita lihat di arah bottom lane bakal coba 2 versus 1. Anti Mage versus Everybody. Tapi kita lihat kali ini ternyata antibody-nya lemah dan harus tumbang di arah bottom lane, Bung Kornet. Yes, baik sekali. 2 melawan 1 tadi dari kedua magical damage-nya yang dikeluarkan oleh tim Todak. Tapi di arah top lane-nya juga ceweknya enak banget sih. Di basic attack saja dengan menggunakan rondonya, dapatkan physical attack tambahan juga, dan langsung dapetin bounty hunter-nya 4 sekarang, 4 poin kill. 4 poin kill dan tidak terpick off, beda dengan game sebelumnya. Game sebelumnya dia masih bisa terpick off 1 kali dengan tidak adanya blue buff, tapi untuk kali ini lebih fat. Dan ternyata Drian bakal coba untuk melakukan Garrote dan juga Solitaire dan Fataling. Look at that, oh my god, 619 berhasil mendapatkan 2, tapi hanya 1 yang Yes, tumbang. karena Purify. Masih ada wings by wings dari seorang Parsa. Setidaknya Onyx Esports masih mendapatkan 6 poin, dan Todak di sini benar-benar harus menjaga pergerakannya. Kenapa? Karena mereka masih punya Ciku. Tapi kalau mereka terlalu santai, tidak menjaga pergerakan Ciku, dan lihat objektivitas dari tim Onyx diambil semua. Yes, benar banget. 90 detik lagi untuk seorang Moon. Parsianya mendapatkan Purify-nya kembali. Masih bisa lolos tadi ketika sudah ke lock 2 oleh Rasinya. Dan 10 detik lagi untuk cooldown dari flickernya. Rasi dengan 5 asisnya belum tertumbang sama sekali. Tinggal menunggu untuk combo perfect match-nya plus flicker dan juga fataling. Dan lihat, perfect match. Dan flicker ke arah seorang Karinya, diincar Karinya. Mau gak mau semuanya maju, dan tampaknya Abyssal Trap-nya juga terkena. Dan langsung dicakar, Soul Eater-nya juga harus dihilangkan. Ceweknya sekarat, tapi masih bisa ke arah belakang, masih bisa bertahan juga. Dari seorang X-Ray-nya mengincar ke arah Sasa yang bukan bumbu makanan, masih ada
menyinari penglihatan dari player-playernya. Iya bener banget, tapi bener-bener sekali permainan dari tim Onyx bener-bener shining bright banget sehingga permainan dari Todak semua dikontrol dan EOD harus tumbang. Oh my god, monster kill didapatkan kali ini. Orang cewek, dia tidak terpikau sama sekali. Udah level 11 di menit yang ke-6. Mencoba untuk mendapatkan satu buah turret Jaramit dan berhasil Perfect match, tertinggal Todak. Fatalik. Oh, Fatalingnya tidak berhasil dilakukan oleh Rashi. Last Insanity, duar meledak ke arah Baxianya. Masih ada satu bar terakhir. Dan ceweknya harus menjaga dirinya jangan sampai keculik. Benar-benar menjaga posisi di arah tengah. Masih mencoba ke arah atas juga, anti-mage-nya masih coba untuk split push dari kedua side lanernya antara Sasa dan juga anti-mage. Oke, Sasa dan juga anti-mage, tapi di sini pertanyaannya, anti-mage, Apa? itu buff merah siapa yang kau ambil? Emang iya diambil? Anti-mage, kau membuat kami tidak punya red buff. Astaga. Dia pakai Deadly Blade. Deadly Blade ya. Yes. Kufranya, Tyrannus dikeluarkan, stiker juga dikeluarkan. Dan tampaknya kehilangan inisiator dari tim Todak. Ini cukup berbahaya ketika Kufranya harus ditumbangkan. Posisinya 4 melawan 5 sekarang. Perfect match, flicker. Terkena satu, langsung difatalingkan. Masih ada Purify, ternyata masih bisa untuk cabut dari seorang Esmeraldanya. Dan volley Sarmu dikeluarkan, langsung didapatkan juga. Tapi duar meledak lagi-lagi, Karinya diincar. Bener-bener di mana Kari berada, di situ ada tim Onyx. Inisiatornya langsung lompat ke arah Kari siapapun itu. Tadi bener banget, dan bahkan anti-match-nya juga terkena damage dan dia juga harus tumbang, Ranger Mas. Tapi Bung Konet, apakah ini adalah momentum Onyx kembali ke langit? Apakah akankah ada langit di atas Onyx atau Onyx di atas langit? Ada langit di atas Onyx atau Onyx di atas langit? Iya, kan turun kemarin. Wah, bahasa kamu ribet juga ya. Tadi bener juga. Iya, dan tentunya Bung Koret lihat di sini. Apa tuh? Para pemain dari tim Todak mereka kehilangan kontrol dari semua lane. Waduh, bahaya juga tuh. Bahkan dari tim Onyx seperti tidak ada yang terpecahkan dari semua lane turretnya. Apanya yang pecah? Turret tidak ada. Jadi turretnya bisa pecah ya? Turretnya rubuh. Rubuh. Rubuh juga, rontok juga bisa. Double kill tuh dari Esmeraldanya. Dari X-Ray dengan emblem discount ya. Dia suka diskonan ya. Kapan ya jadi 50% ya? Oke deh, kali ini pada ngomongin 50% yang tidak ada diskonnya. Anti mage, tamus terbarbar di bumi. Salah, terkuat di dunia. Kalian mau coba untuk masuk, mau coba memberikan damage cukup banyak dan X-Ray bakal coba di ronsen, harus hilang di arah belakang. Langsung Masih ada Purify tapi masih ada Purify. Nah, benar banget dari Parsianya terkena hanya satu dan Godlike didapatkan cewek. Dia tipis, one more hit, double kill cewek. Oh my god, pelurunya terlalu menyakitkan. Terkena stun, tapi masih bisa menjadi piring tetangga dan masih bisa mundur ke arah belakang. Masih mencoba untuk fokus di arah tengahnya, langsung didapatkan turret. Ini berarti turretnya di arah tengah. Dan dari Baxianya mencoba untuk cabut, dia mau motongkah? Yes, benar banget. Tapi seperti kata Bung Gore, lihat tembakan one shot one killnya berhasil mendapatkan 1 poin. Tapi untuk kali ini Amaze atau Formage bakal coba muter-muter aja di sana, main Beyblade dan akhirnya turret dari tim Onyx harus pecah di arah top lane. Yes, dan Rico lagi ke arah belakang. Dia mencoba untuk maju lagi, Fatalingnya terkena satu, Parsianya udah nggak ada Purify dan lihat damage-nya dari seorang ceweknya. Double kill didapatkan oleh seorang Granger. Ini benar-benar enak banget, Granger-nya udah 10 poin kill. Plus juga dia nggak tumbang sama sekali. Ada 5 assist. Ada Malefic Roar Malefic lagi. Roar, ya. Tadi one hit aja berhasil, tapi Rasi kali ini bakal mencoba untuk mendapatkan Baxia. Nggak peduli siapapun, yang gede aja ambil, yang gede langsung coba didapatkan. Terkena Abyssal Arrow. Tiba-tiba ada Lele yang mengenai dirinya. Legendary didapatkan 2 hero harus tumbang dari tim Todak. Ini benar-benar kebuka bebas juga untuk best turret-nya. Dan formasi juga harus hilang, double kill. Terkena begitu saja, Fataling dikeluarkan. Dan bahkan tersisa 1 terakhir Kari. This is Onyx Esports berhasil mendapatkan kemenangan 2 poin penuh. Dan apakah ini momentum dari Onyx untuk kembali ke atas langit? Yes, benar banget. Ini dia Onyx Esports plus Jelita. Oke. Plus Mars. Itu Mars dulu. Mars. Kirain Matthew. Bukan. Mirip Mars. ya, kayak Matthew. Nyebrang sih Matthew. Nyebrang ya. Kan satu ini Onyx. Oke, 2-0, luar biasa performa dari tim Onyx. Wis. Si
kayaknya cewek agak kena sedikit setrum atau shock terapi ya. Shock terapi. Kenapa? Karena beda banget di gameplay yang sekarang. Dia benar-benar sabar. Ya. Dia di belakang sampai nggak terpick off sama sekali. 0 Bung Koret. 0. Ini begini nih. Apa karena faktor marksman juga? Bisa? Kalau sebelumnya kan dia pakai link, benar-benar kayak lincah banget, bisa kiri kanan depan belakang. Terus kalau misalkan mau di stun atau mau di lock, dia tinggal tembak split. Oke. Tapi kalau ini karena dia marksman dia berada di belakang. Iya. Sim pakai marksman nyebrang offside. Sekarang kita lagi ngomongin siapa? Iya, maksudnya kan contoh marksman Oh, iya. bisa offside itu. Semua. Tuturu bisa flicker ke depan. Iya. Tapi Jadi kita lagi ngomongin ceweknya, bukan marksman ya. Iya, tapi ini Kalau ngomongin marksman-nya, tank juga bisa tuh flickernya ke depan. Terus Bisa tiba-tiba mage juga, Nana tuh flicker ke depan bisa. ke samping. Bisa. Salah nggak? Nggak salah. Ya udah. Oke lah kalau begitu, itu masih game yang bisa dibilang ini match pertama. Match pertama. Kita ada 10 match hari ini. Di Tiga match. manakah kau berada? Di manakah bagian itu? Jeng 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 jet. Dan kita kayaknya Bung Kornet. Kenapa tuh? Kalau soal ngomongin tentang analisa Analisa yang lebih dari dalam, game, hero-heronya, Playernya. player item, euforianya, sejarah playernya, sejarahnya, itu tahu semua kan pasti. Analisa yang lebih dalam lagi, ada bukunya. yang lebih in deep lagi.